فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا warzuqna ijtinabah. Hadirin jemaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya kepada kita memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan untuk melaksanakan ibadah, kenikmatan untuk melaksanakan ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat. Dan ini merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhallazina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'." Wahai orang beriman, telah ditunaikan, telah diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, kepada teladan kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Setan berusaha menyesatkan manusia. Setan berusaha untuk menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan merupakan salah satu makhluk yang harus kita tinggalkan, harus kita jauhi, dan kita mengikuti langkah-langkahnya setan. Dan setan menurut bahasa berasal dari kata syatona, yaitu ba'uda. Yang apa yang maksud dengan ba'uda? Yaitu ba'uda min rahmatillah, yaitu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la taf'alun wa 'alallahi ma la ta'lamun." Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak kamu ketahui. Hadirin jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 pintu yang mana 4 pintu tersebut akan dimasuki oleh setan. Yang mana 4 pintu tersebut manusia akan dimasuki setan apabila kita mengetahui 4 pintu tersebut. Yang pertama yaitu banyak memandang. Karena pandangan ini merupakan salah satu pandangannya setan, merupakan pandangan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melihat hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nur, "Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada kaum laki-laki, tundukkanlah pandangan dan jagalah kemaluan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah SWT firman, "Qulil mu'minina yaghudduna min absarihinna wa yahfadna furujahunna." Katakanlah kepada kaum wanita, hendaklah dia menahanlah pandangan dan menjaga kemaluan. Karena mata ini merupakan salah satu pandangan yang pertama. Yang pandangan pertama ini dengan cara kita melihat hal-hal yang haram, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fal ainani zinahuma nazar." Zina kedua mata adalah dengan cara melihat. Dan ketika dia melihat, pasti dia melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariat Islam. Maka ini merupakan salah satu pintunya setan.
Jadi pintunya setan itu, dia suka melihat pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari pandangan-pandangan yang dimasuki oleh setan atau pintu-pintu yang dimasuki oleh setan adalah banyak berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka berkatalah baik atau diam. Dari Muaz radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Sakilatka ummuka wa hal yakubbun nasa finnar ala ujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat yang dimaksud adalah untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajahnya atau di atas hidungnya, mereka melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan ini merupakan salah satu yang mengakibatkan kita masuk neraka. Dengan cara kita gara-gara lisan, kemudian kita ngomongin orang, menggibahi orang, menghina orang, mencaci orang, membohongi orang. Ini lisan ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan ini juga, apabila kita menjaga lisan dan menjaga kemaluan, maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, dua hal yang dijamin masuk surga adalah dengan cara kita menjaga dua mulut dan dua paha, yaitu menjaga lisan kita dan menjaga kemaluan kita. Karena lisan juga merupakan salah satu yang bisa mengakibatkan orang sakit hati, bisa mengakibatkan orang itu tersinggung. Maka ini hati-hati dalam menjaga lisan. Maka kata Rasulullah SAW tadi adalah kalau kita mau menjaga lisan, maka berkatalah dengan cara yang baik, jangan berkata dengan cara yang buruk. Apabila kita berkata dengan cara yang baik, akan bernilai sedekah, akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kullu qaulin ma'rufin shadaqah." Setiap perkataan yang kita ucapkan hal-hal yang baik, maka akan bernilai sedekah, yaitu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setan berusaha untuk apa? Supaya kita ngomongin orang, menggibah orang, supaya kita bisa terjerumus ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, 4 pintu yang mengakibatkan setan bisa masuk adalah banyak makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin bihasbi ibni adam ukulatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi." Tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunannya Nabi Adam. Cukuplah keturunan Adam yang mengkonsumsi dengan cara mengkonsumsinya tersebut meniatkan untuk menegakkan tulangnya. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menjaga 3 pola yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, pasti kita tidak termasuk golongan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak makan. Dan apabila kita makan juga harus sekedarnya, jangan berlebihan. Jangan kita mubazir terhadap makanan tersebut. Makanan yang kita konsumsi sekedarnya. Supaya apa? Supaya bisa memenuhi perut kita. Apabila kita memakan dengan cara mubazir, maka itu temannya setan. Sebagaimana Rasulullah SAW firman, "Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin." Sungguhnya mubazir itu adalah temannya setan. Ketika kita memakan makanan yang banyak,
Kalau bahasa istilahnya adalah mukbang, makan banyak tetapi tidak dihabiskan, maka itu mubazirnya sangat luar biasa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul wasrab walbas watasaddaq fi ghairi syarafin wala makhillah." Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan janganlah kalian berlebihan. Jangan berlebihan dalam memakan. Boleh makan hanya sekedarnya. Untuk apa? Supaya cukup perut kita. Jangan sampai kita makan banyak, tiap hari makan, tetapi perut kita tidak bisa menampunginya. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, 4 pintu yang mengakibatkan setan bisa masuk adalah banyak bergaul. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man khalilu." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Apabila kita bergaul dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh, itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya kita bergaul dengan orang-orang yang salah, bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang masuk surga itu gara-gara teman, dan ada orang yang masuk neraka itu gara-gara teman. Karena banyak bergaulnya dengan pergaulan yang bebas, boncengan, kemudian pacaran, atau nauzubillah sampai perzinahan. Maka ini pergaulan ini sangat dijaga. Harus betul-betul kita jaga, apalagi anak-anak kita. Jangan sampai kita membebaskan anak kita untuk apa? Untuk bergaul bebas, geng motor atau geng-geng yang lainnya. Maka kita harus jaga sebagai orang tua, sebagai seorang bapak, untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, dan bahan api neraka dari batu-batuan dan manusia. Maka sebagai orang yang berumah tangga, orang yang sebagai pemimpin, jaga diri anak-anak kita ini. Jangan bergaul hal-hal yang negatif, tetapi hal-hal yang positif. Apa? Taklim, kemudian kajian, ataukah Jumatan, sholat 5 waktu. Ajak. Jangan sampai kita mengajak ngajak orang, tapi anak kita tidak diajak. Makanya harus ada kesabaran dalam mengajak dalam kebaikan. Contoh mengajak untuk sholat saja kita harus sabar. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Dan ajaklah keluarga kalian, dan untuk apa? Untuk sholat, dan bersabarlah ketika dia mengajak. Maka ini merupakan salah satu pergaulan kita harus kita jaga. Jangan sampai termasuk terjerumus kepada setan atau terjerumus kepada neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Qayyim, bahwasannya ada 4 yang dikatakan bergaul. Yang pertama adalah bergaul seperti orang yang membutuhkan makan, terus dibutuhkan setiap waktu. Contohnya bergaul dengan para ulama, bergaul dengan ustaz, bergaul dengan kiai, habib, dan yang lainnya, dengan orang-orang yang soleh. Maka perumpamaannya seperti orang yang penjual parfum. Apabila kita bergaul dengan tukang parfum, walaupun tidak beli, tetapi kita dapat harum parfumnya. Tetapi kalau seandainya kita bergaul dengan tukang besi, maka kita akan mendapatkan percikan apinya. Kemudian yang kedua, bergaul seperti orang yang membutuhkan obat. Dibutuhkan ketika sakit saja. Contohnya bentuk muamalat, kerjasama, berdiskusi, dan berobat saat sakit.
Ini juga bergaul hal-hal yang baik, kerjasama dalam kebaikan, jangan kerjasama dalam keburukan. Ini seperti orang yang membutuhkan obat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Tolong menolong dalam kebaikan, kerjasama dalam kebaikan seperti orang yang bergaul membutuhkan obat. Dan janganlah bergaul dan jangan kita kerjasama dalam keburukan. Kemudian yang ketiga, bergaul yang malah mendapatkan penyakit. Misalnya ada penyakit yang tidak dapat diobati, ada yang kena penyakit bentuk lapar, ada yang kena penyakit panas sehingga tidak bisa berbicara. Kemudian yang terakhir, bergaul yang malah mendapatkan racun. Contohnya adalah bergaul dengan hal-hal yang buruk, bergaul dengan hal yang jelek, bergaul dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, maka 4 hal ini yang kita betul-betul harus kita jauhi kalau seandainya kita melakukan hal tersebut. Yaitu yang pertama, pandangan yang tidak dijaga akan mengantarkan pada perbuatan zina dan perselingkuhan. Pandangan ini juga mengakibatkan kita perzinahan kita akan banyak di Indonesia kalau seandainya kita tidak menjaga pandangannya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, mendekati saja tidak boleh, apalagi memandang. Dan perselingkuhan mengakibatkan apa? Mengakibatkan cekcok dalam keluarganya. Kemudian yang kedua, banyak berbicara, tidak menjaga omongan, akan mengantarkan pada suka memfitnah, menggibah, mengadu domba. Ini akibat kita banyak berbicara dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita banyak bicara, dan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita banyak bicara. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 hal yang dibenci setelah salat Isya, yaitu apa? Kasratul qaul, yaitu banyak bicara kalau yang tidak ada manfaatnya, dan banyak bergadang kalau tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau ada manfaatnya, maka akan bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, banyak makan. Mengurus perut akan mengantarkan orang pada memakan harta yang haram. Yang penting harta diperoleh dengan cara apapun, yang penting kita bisa makan. Dengan cara zolim kita bisa makan, dengan cara minta-minta, mengemis, yang penting kita bisa makan. Ini salah satunya pintunya setan. Dan yang terakhir adalah salah bergaul, berakibatkan mendapatkan lingkungan yang jelek, akhirnya menjadi pecandu narkoba dan minum keras. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu was-sami'un alim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ayyuhan nas ittaqullahu ta'ala wa zarul fawahisha ma zahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wa jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qail aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa asli zata bainina wahdina subulas salam wa najjina min dhulumati ilan nur wa jannabna al fawahisha ma zara minha wa ma batan
wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matika musnina biha 'alaika qabilina laha wa atimmiha alaina rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin aqimus salat.